Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir juz amma, tafsir juz 30. Dan sekarang kita akan membahas tafsir dalam surat Al-Asr, tafsir dalam surat An-Nasr, dalam surat An-Nasr. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat manusia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam dalam kondisi berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Surat yang mulia ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Dinukilkan sebuah riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Umar yudkhiluni ma'a asya'in badrin, ma'a asya'in badrin. Kata Abdullah bin Abbas, waktu itu dia masih kecil. Dia bercerita tentang masa kecilnya atau masa remajanya. Dahulu aku pernah dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk berkumpul bersama asyakhin Badar, syekh-syekh atau sahabat-sahabat senior yang ikut di perang Badar. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsih. Akhirnya sebagian mereka melihat Abdullah bin Abbas ini masuk, ya, ada sesuatu dalam jiwa mereka. Faqala lam yakhul hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh. Kemudian sahabat-sahabat senior ini, ketika Umar memasukkan Abdullah bin Abbas dalam pertemuan mereka, maka para sahabat bertanya, wahai Umar, jadi seakan-akan kata para sahabat senior, wahai Umar, kenapa engkau masukkan Abdullah bin Abbas di tengah-tengah kita? Bukankah kami juga punya anak-anak kecil? Ini maksudnya kenapa cuma Abdullah bin Abbas saja yang boleh masuk, sementara kita juga punya anak-anak kecil yang banyak. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, innahu mimman qad alimtum fada'ahum dhata yaumin fa'adakhalahu ma'ahum. Kemudian kata Umar, kalian akan mengetahui apa sebab kenapa aku masukkan Abdullah bin Abbas dalam pertemuan ini. Kemudian pada suatu kesempatan yang lain terjadilah diskusi antara Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab dengan para sahabat tentang sebab turunnya idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Umar bin Khattab tanya masing-masing kepada sahabat senior, apa pendapat engkau tentang ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir ayat. Mayoritas sahabat mereka mengatakan ini pertanda kemenangan kaum muslimin yang pada akhirnya orang-orang banyak masuk Islam. Di pendapat mayoritas para sahabat yang senior pada waktu itu. Sebagian mereka diam, tidak menjawab.
Maka akhirnya Umar bin Khattab dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka kata Abdullah bin Abbas, "Fadzalika alamatu ajalik." Kata Abdullah bin Abbas, "Huwa ajalun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamuh." Aku memahami ayat ini turun sebagai tanda sebentar lagi akan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsirnya Ibnu Abbas berbeda dengan tafsir mayoritas para sahabat senior. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "La a'lamu minha illa ma taqul." Kata Umar, aku juga tidak mengetahui tentang ayat ini kecuali sebagaimana apa yang Abdullah bin Abbas katakan. Maksudnya Umar setuju dengan penafsirannya Abdullah bin Abbas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini menjelaskan bahwasanya ya, keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengalahkan sebagian para sahabat senior dari sisi ilmu tafsir. Apa sebabnya? Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia pernah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas ini kefaqihan dalam masalah agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ilmu tentang Al-Qur'an. Jadi Nabi menggabungkan antara pemahaman yang benar dengan penafsiran Al-Qur'an. Nah, kalau kita perhatikan sebelum kita masuk kepada rincian-rincian ayat ya, saya ingin mulai pada muqaddimah dulu. Kita tahu bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang tidak boleh berbicara tentang satu ayat pun dalam Al-Qur'an kecuali dia memiliki dalil yang jelas. Kita nggak boleh berbicara tentang Allah, tentang agama ini kecuali dengan dalil, dengan hujjah. Maka di antara bentuk kedustaan seorang kepada Allah dan Rasulnya, dia mengarang-arang agama ini. Maka kita kalau menafsirkan ayat, Al-Imam Ibnu Katsir telah memberikan 4 metode para salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Metode yang pertama yaitu menafsirkan ayat dengan ayat. Ini metode Imam Ibnu Katsir. Kalau ada satu ayat dalam Al-Quran, terkadang satu ayat ini Allah tafsirkan pada ayat yang lain. Kita nggak perlu ngarang-ngarang. Oh, maksud ayat ini menurut hemat saya Ustadz, nggak bisa. Nggak berlaku, hemat pendapat nggak berlaku. Jadi antum kalau sudah belajar agama, antum mendengarkan dakwah Islam, yang antum lihat bukan pendapat fulan, bukan. Tapi yang kita lihat pendapat fulan ini ada dalil atau tidak. Ini yang paling penting. Kata Imam Malik rahimahullah, kullu raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali ucapannya penghuni kubur ini. Maksudnya penghuninya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kata Imam Ibnu Katsir, tafsirkan ayat dengan ayat. Contoh, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezoliman. Nah, zolim di sini maksudnya apa? Nabi tafsirkan dengan surat Luqman. Wa qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah melakukan syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar. Berarti makna zolim dalam Al-Quran bukan hanya kezoliman kepada sesama manusia. Terkadang makna zolim seorang berbuat syirik kepada Allah. Ini cara menafsirkan yang pertama, ayat dengan ayat. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, ayat dengan hadis yang sahih. Kita berusaha hanya mencukupkan dengan hadis yang sahih. Jangan lagi kita baca hadis dhaif, apalagi hadis palsu ya. Karena orang yang menyebarkan hadis dhaif, menyebarkan hadis palsu,
dia telah berdusta atas nama Nabi. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketika Allah mengatakan tentang auratnya para wanita, Allah menyuruh seorang wanita menutup auratnya dengan sempurna, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak. Kita apa maksudnya yang biasa tampak? Kita jangan karang-karang. Kita lihat dulu ada nggak ayat lain menjelaskan. Kalau tidak ada, kita lihat apakah ada hadis yang menjelaskan ayat itu. Oh, ternyata ada. Maksud yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang boleh terlihat pada diri seorang wanita menurut sebagian pendapat para ulama. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ayat dengan ucapannya sahabat. Ini secara ringkas saja. Menafsirkan ayat dengan ucapannya para sahabat. Jadi kalau dalam ayat tidak ada, dalam hadis tidak ada, kemudian kita cari dulu, apakah ada para sahabat yang berbicara tentang itu? Cari. Kenapa harus para sahabat? Karena ayat-ayat Al-Quran turun di masa mereka hidup. Jadi orang yang paling ngerti tentang ayat ini itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara kitab yang paling menarik masalah tafsir itu kitabnya Imam At-Tabari. Itu penuh dengan ucapannya para sahabat. Al-Imam Ibnu Katsir penuh dengan ucapannya para sahabat. Kalau tidak ada ucapan para sahabat yang menjelaskan ayat Allah, maka yang terakhir metodenya dengan bahasa Arab, dengan memahami bahasa Arab. Tetapi 4 metode ini tidak boleh langsung loncat ke metode keempat, tidak boleh. Harus berurut, ayat dulu dengan ayat, atau ayat dulu dengan hadis. Tidak boleh langsung ayat dengan bahasa Arab, tidak boleh. Kenapa? Karena penafsiran dengan bahasa itu cakupannya sangat luas, jemaah. Maka sebagian orang-orang liberal yang punya pemahaman menyimpang dalam masalah agama ini, dia bilang, sebagian mereka mengatakan semua agama sama. Mereka ambil ayat, kemudian mereka tafsirkan dari sisi bahasa. Atau sebagian lagi ada orang yang tidak sholat, dia ambil satu ayat, dia tafsirkan dengan bahasa. Contohnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah sholat. Kata dia, sholat di sini maksudnya adalah dari sisi bahasa ad-du'a, yaitu doa. Kalau udah azan, udah iqamat, dia nggak takbir, dia diam aja. Ente ngapain? Ana doa. Itu sholatnya begitu. Karena salah memahami ayat Al-Quran. Ini metode para salaf dalam menafsirkan Al-Quran, dan kita tidak boleh keluar dari 4 metode ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggambarkan bahwa pertolongan hanya datang dari Allah. Kemenangan hanya datang dari Allah. Kesuksesan hanya datang dari Allah. Maka segala nikmat yang ada pada diri kita harus kita nisbatkan kepada Allah. Maka di antara ucapan yang sangat indah, kata sebagian para salaf, di antara tanda orang yang bersyukur, dia tidak merasa dirinya pantas mendapatkan nikmat. Jadi maksudnya begini, ada orang mungkin dia kerja, tiba-tiba dia punya tabungan, dia bisa bangun rumah, dia bisa beli mobil, terus dia bilang, saya dapat rumah ini, saya dapat mobil ini, memang saya pantas saya dapat nikmat. Ini orang yang tidak bersyukur, tidak boleh. Di tanda orang yang tidak bersyukur, dia mengatakan saya pantas mendapatkan nikmat ini. Maka seorang tidak boleh merasa dirinya pantas mendapatkan nikmat, gak boleh. Hanya karena dia berusaha, tidak boleh. Ini sama seperti ucapannya Qarun, ya. Innama utituhu min ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini, sesungguhnya aku mendapatkan rezeki harta ini karena aku punya ilmu, aku pantas mendapatkannya.
Maka sekali lagi teman-teman sekalian, kesuksesan kita, kemenangan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan di sini maksudnya adalah Fathul Makkah. Fathul Makkah. Maka kata para ulama, ketika terjadi Fathul Makkah, maka Nabi masuk ke kota Makkah dalam kondisi yang sangat tawaduk sama Allah. Sampai digambarkan oleh para ulama sirah, Nabi masuk ke kota Mekah sampai disebutkan Nabi menunduk, sampai seakan-akan jenggot beliau ini hampir menyentuh tanah. Tawadu'an lillah. Nabi merendah di hadapan Allah, seakan-akan Nabi mengatakan, ya Allah, kemenangan ini bukan dari saya, bukan karena perjuangan dakwah saya, bukan, tapi murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah, itu sampai disebutkan oleh orang-orang Mekah musyrikin pada waktu itu, Muhammad sebentar lagi datang ke kota Mekah. Hadza yaumun malhamah. Berarti Muhammad akan balas dendam dengan kita. Akan terjadi hari pertumpahan darah. Tapi ternyata sampai Nabi di kota Mekah, Nabi tidak balas dendam. Ini akhlak seorang muslim. Bayangkan antum, 13 tahun Nabi disiksa, sahabat-sahabatnya sebagian dibunuh, harta-harta kaum muslimin diambil, 13 tahun diboikot, sampai Nabi diusir dari kota Mekah. Tapi ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, apakah Nabi balas dendam? Tidak. Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Jahal, maka dia akan selamat. Izhabu fa antumut tulaqa. Silakan kalian pergi semuanya, kalian orang-orang yang saya bebaskan. Nabi tidak balas dendam. Karena balas dendam bukan akhlak seorang muslim. Allah mengatakan, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu mereka meredam amarahnya. Diredam amarahnya. Dan mereka memaafkan manusia. Makanya Ustaz, secara teori gampang Ustaz bilang maafin orang Ustaz. Tapi secara prakteknya sulit. Kenapa sulit? Karena kita memaafkan orang menjadi sulit, kita ingat kesalahan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin mudah memaafkan orang, kita ingat diri kita. Ya Allah, saya maafkan si fulan. Mudah-mudahan Allah maafkan saya di hari kiamat. Kalau itu motivasinya, semua jadi ringan, Pak. Semua menjadi ringan. Makanya di sini ayat yang pertama secara ringkas dalil bahwasanya kemenangan kota Mekah itu dengan murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, engkau akan melihat manusia masuk Islam dalam kondisi berbondong-bondong. Di sini dalil bahwasanya perjuangan yang dilakukan karena Allah akan membuahkan hasil. Walaupun tidaklah sebuah kebenaran diukur dengan jumlah yang banyak, tidak. Saya ingin mengatakan, ya, jumlah yang banyak bukanlah menunjukkan sebuah kebenaran. Bahkan dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan jumlah yang sedikit, justru itulah orang-orang yang Allah ridho. Contoh, ketika Allah menyebutkan tentang orang yang bersyukur, Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi orang kalau Allah menyebutkan kata sedikit, biasanya yudillu ka'an sabilillah. Wahai Muhammad, kalau engkau mengikuti kebanyakan gaya orang di dunia ini, kita ikuti gaya manusia, kita ikuti kemana arusnya manusia, kita kesana juga, yudilluk an sabilillah, engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata sebagian para ulama di masa sekarang, kalau ada satu hal ya yang booming, kemudian viral,
orang-orang semua menuju ke sana, maka hati-hati. Karena biasanya arus yang banyak, jumlah yang banyak, itu menggambarkan sebuah kebatilan. Makanya Nabi ketika menyebutkan orang-orang yang beruntung, apa kata Nabi? Al-Islam, bada al-Islamu ghariban. Islam itu muncul di tengah-tengah keasingan. Antum bayangkan dulu Nabi Muhammad sendirian awalnya. Yang lain orang-orang musyrikin, sebagiannya ahlul kitab. Sebagaimana Ibrahim dulu. Ibrahim pernah mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah istriku, sesungguhnya yang beriman kepada Allah ala wajhil ard, di masa kita sekarang hanya aku dan engkau. Di awal-awal beliau berdakwah ala wajhil ard. Makanya Nabi mengatakan bada al-Islamu ghariban. Islam itu muncul dalam keasingan. Sayaudu kama bada. Suatu saat Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Tapi Nabi mengatakan beruntunglah orang-orang yang asing. Antum kalau di masjid, antum nggak terasa asing. Antum pergi ke tempat-tempat mayoritas manusia berkumpul. Kemudian kita membawa keistiqomahan agama kita, kita akan terasa asing. Jadi maksud saya, dari perjuangan dakwah Nabi membuahkan hasil, yaitu orang-orang banyak yang masuk Islam. Walaupun tidaklah standar kebenaran itu banyaknya jumlah. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar Bapak Ibu, lebih daripada seorang Allah berikan hidayah Islam, tidak ada lagi. Makanya nikmat terbesar dalam hidup kita itu iman, nikmat terbesar. Sampai Allah mengatakan tentang orang-orang kafir yang tidak punya iman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada. Orang-orang kafir itu, mereka ketika melihat api neraka Allah, kemudian mereka ingin menebusnya sepenuh bumi emas. Jadi Allah mengatakan seandainya orang kafir di neraka, dia punya sepenuh bumi emas, dia ingin tebus dengan neraka, itu pun tidak akan diterima Allah. Maka saya ingin mengatakan bahwasanya seandainya kita menghadap Allah hanya dengan iman sebesar biji zarrah, itu lebih bermanfaat di hadapan Allah daripada kita mati bergelimang dengan harta. Kita punya iman sebesar biji zarrah, itu lebih bermanfaat di hadapan Allah. Karena ahli tauhid tidak akan pernah kekal dalam api neraka. Selama tauhidnya benar, tidak akan pernah kekal dalam api neraka. Kemudian ya, saya bawakan tafsir-tafsir ringkas ya, karena waktu kita terbatas. Yaitu tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di sini kata para ulama, di antara akhlak seorang muslim, kalau dia sudah mendapatkan kemenangan, kesuksesan, maka disuruh dia bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Pujilah Rabbmu, ingatlah kepada Rabbmu, wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ranah-ranah ibadah, setiap biasanya yang namanya ibadah itu, terutama ibadah-ibadah yang besar, itu Allah tutup dengan istighfar. Allah suruh kita beristighfar. Contoh di sini, ketika kaum muslimin banyak yang masuk Islam, Nabi Muhammad disuruh untuk beristighfar kepada Allah. Maka kata para ulama, biasanya ibadah-ibadah yang hebat diakhiri dengan istighfar. Contoh, majelis ilmu. Majelis ilmu ibadah yang hebat, turun malaikat. Kemudian para malaikat beristighfar untuk para penuntut ilmu. Sebelum kita menutup majelis, apa doa kita? Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ada kalimat istighfar. Kemudian juga setelah selesai sholat, kita beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ustaz, boleh nggak ganti dengan alhamdulillah? Tidak boleh. Karena wa khairul huda hudan nabi. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Kalau Nabi mengatakan istighfar selesai sholat, itu yang terbaik. Kemudian ketika selesai ibadah atau beranjak dari Arafah,
Disuruh juga untuk beristighfar ketika ibadah wukuf di Arafah. Wastaghfirullah, kata Allah. Kemudian setelah orang selesai tahajud qiyamul lail, dekat-dekat waktu sahur, Allah mengatakan tentang para sahabat, wa yastaghfiruna bil ashar. Para sahabat itu di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Maka intinya, seorang kalau selesai melakukan sesuatu yang hebat dari ibadah atau sesuatu yang dia mendapatkan nikmat dari Allah, satu sisi dia bersyukur, satu sisi dia memuji Allah, tapi jangan pernah dia lupa untuk selalu beristighfar. Istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalil bahwasanya ya, seorang berusaha dia mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contoh Bapak Ibu ya. Sekarang banyak ibadah-ibadah umrah yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kita kalau sudah ranahnya ibadah itu bukan sekedar banyak, lama, bukan. Ibadah yang diterima Allah ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Kemarin saya dapat berita ada orang Indonesia umrah sampai 9 jam. Gimana tuh Pak? Umrahnya 9 jam lamanya. Di doanya lama, kemudian sa'inya lama. Apakah Nabi umrahnya sampai seperti ini? Tidak. Ini umrah yang tidak ada sunnahnya. Nabi kalau umrah, Nabi pakai ihram, Nabi tawaf, Nabi sa'i, tahallul, selesai. Nabi doa sewajarnya. Maksud saya gini ya, orang ketika dia umrah, jangan dia merasa, oh saya umrah 9 jam. Kita umrah 2 jam, 3 jam sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka sama seperti sebagian ibadah-ibadah yang lain yang Nabi tidak contohkan kemudian ditambah-tambah. Dan juga di sini saya ingin ingatkan tadi ada satu faedah ya. Bahwasanya seorang yang Allah berikan nikmat Al-Qur'an itu dia menjadi seorang yang terbaik. Saya dengar ada program untuk driver belajar Al-Qur'an, Masya Allah. Ingat kita ini jangan sampai mati nggak bisa ngaji, coba. Kita bahasa Inggris fasih, Masya Allah. Bahasa Jepangnya lancar. Tapi membaca kalamullah kita terbata-bata. Makanya Nabi pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran datang di hari kiamat akan memberikan syafaat. Saya hanya ingin mengatakan, di masa sekarang fasilitas untuk belajar Quran di mana-mana banyak. Ini semakin memperberat hujah kita di hadapan Allah kalau kita nggak bisa ngaji. Dan tidak ada kata malu untuk belajar Al-Quran. Mulai dari Iqra lagi, Iqra 1, Iqra 2, kalau memang belum lancar. Dan yakinlah Allah akan mudahkan Al-Quran bagi siapa yang ingin mempelajarinya. Abdullah bin Abbas tadi kita sebutkan ya, dimuliakan di tengah-tengah para sahabat. Kenapa? Karena keilmuan Al-Quran. Maka ingat-ingat hadis Nabi, kalau kita belajar Al-Quran, Allah berikan kepada kita syafaat besok di hari kiamat. Dan terakhir ya, Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang berkaitan masalah taubat, beliau mengatakan taubat itu ada dua secara ringkas. Taubat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah dan taubat yang berkaitan dengan dosa sesama manusia. Kalau taubat berkaitan dengan dosa dengan Allah, kita harus ada nadamah, ada penyesalan, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian sebagai ulama mengatakan menangisi dosa tersebut. Ini kalau berkaitan dengan Allah. Gak sholat, lalai, atau misalnya tidak berpuasa, ini kan dosa yang berkaitan dengan Allah. Atau berbuat syirik. Adapun dosa yang berkaitan dengan makhluk, ditambah satu lagi syaratnya. Dia harus mengembalikan hak orang yang pernah dia ambil haknya. Misalnya dia pernah gibahin orang tersebut, dia harus minta maaf. Atau dia pernah mengambil harta saudaranya, harus dia kembalikan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, lebih baik aku berjumpa dengan Allah
dengan membawa 70 dosa antara diriku dengan Allah daripada dosa antara aku dengan manusia walau hanya satu, kata Ibnu Mas'ud. Dan terakhir ada ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan begini, al-ghibatu minal kabair. Gibah atau dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia, entah gibah, namimah, adu domba, apapun yang semisal dengan ini ya. Kata Syekh Utsaimin, al-ghibatu minal kabair. Itu diantara dosa-dosa besar. La tukaffiruha as-salah wala siyam wala sadaqah wala al-hajj. Yang dosa-dosa itu kalau dikerjakan tidak bisa dihapuskan hanya karena kita sholat, puasa, sedekah, bahkan haji. Ingat, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan sholat, haji, puasa, sedekah. Kenapa? Kita harus mengembalikan hak orang tersebut. Minta maaf, mengembalikan barang yang pernah diambil, atau memperbaiki nama baiknya, baru dosa itu akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menerima taubat semua hamba-hambanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tidak pernah beliau melalui satu hari dalam hidupnya kecuali beliau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah mi'atu marrah, tidak kurang lebih daripada 100 kali. Kita kalau lagi di kantor, lagi kosong, lagi di mobil, sering-sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biasakan. Dalam riwayat disebutkan tuba man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seorang hamba yang dia mendapatkan dalam catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Ini dia jemaah sekalian, mungkin kurang lebih tafsir ringkas yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan mudah-mudahan paling tidak kita tergambar apa isi ayat kalau seandainya dibaca oleh imam. Ya, sengaja saya bawakan tafsir juz 30. Minimal antum terbayang, oh imam baca surat An-Nasr, oh ini gambarannya. Oh imam baca surat Al-Kafirun, oh ini makna gambarannya. Tujuannya supaya kita lebih khusyuk dalam sholat, dan rata-rata juz 30 itu dibaca oleh imam-imam di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.